warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasifah Hana Nur Adiningtyas, mahasiswi Poltekkes Kemenkes Semarang dari Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika kelas reguler B. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan dan menyampaikan mengenai identifikasi bakteri patogen pada bahan makanan hewani dan nabati. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai identifikasi bakteri patogen pada bahan pangan hewani. Dan di sini saya menggunakan sampel daging sapi yang bersumber dari jurnal yang berjudul Isolasi dan Identifikasi Bakteri Salmonella enteritidis pada daging sapi yang dijual di pasar tradisional di kota Banda Aceh. Daging merupakan bahan pangan yang penting dalam memenuhi kebutuhan gizi. Selain mutu proteinnya tinggi, pada daging terdapat pula kandungan asam amino esensial yang lengkap dan seimbang. Daging sapi adalah jaringan otot yang diperoleh dari sapi yang biasa dan umum digunakan untuk keperluan konsumsi makanan. Kecepatan kerusakan daging tergantung pada jumlah mikroba awal. Semakin banyak jumlah mikroba awal dalam daging, maka semakin cepat pula kerusakannya. Menurut Arifin pada tahun 2015, kerusakan yang menyebabkan penurunan mutu daging segar terutama disebabkan oleh mikroorganisme. Suatu produk pangan hewani aman dikonsumsi jika tidak mengandung mikroba patogen, yaitu mikroba yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia yang mengonsumsinya. Kontaminasi mikroba patogen pada pangan hewani seperti daging sapi merupakan masalah kesehatan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah bakteri Salmonella. Untuk alatnya ada inkubator, mikroskop, gunting, talenan, cawan Petri, tabung reaksi, objek gelas, Erlenmeyer, pipet tetes, pinset, batang pengaduk, dan punset. Untuk bahan yang digunakan ada 9 sampel daging sapi yang masing-masing beratnya 1 gram. Kemudian ada Celanide Systemic Broth atau SCB sebagai media perbanyakan. Kemudian ada Salmonella Singular Agar atau SSA sebagai media pemupukan. Kemudian ada nutrien agar atau Na sebagai media perbanyakan kembali koloni yang menciri. Kemudian ada triple sugar iron agar atau TSIA. Kemudian untuk prosedurnya, yang pertama ada sterilisasi alat. Seluruh peralatan yang akan digunakan dalam penelitian ini diantaranya cawan Petri, tabung reaksi, Erlenmeyer, talenan, gunting, pinset, batang pengaduk harus disterilkan dalam autoklaf dengan suhu 121 derajat Celcius dalam waktu 15 menit dan dilakukan secara aseptis. Kemudian yang kedua ada pengambilan sampel. Pengambilan sampel dilakukan di setiap pasar, diambil 3 sampel secara random, jadi keseluruhannya ada 9 sampel. Sampel yang diambil adalah daging sapi pada bagian paha luar. Sampel yang diperoleh dimasukkan ke dalam kantong plastik steril, kemudian dibawa ke laboratorium. Yang ketiga ada isolasi bakteri pada daging sapi bagian paha. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, semua sampel daging bagian paha masing-masing diambil sebanyak 1 gram. Kemudian, sampel daging sapi dipotong kecil-kecil masing-masing dimasukkan dalam media perbanyakan yaitu Celanide Systemic Broth atau SCB, kemudian diinkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama 18-24 jam. Yang ketiga, dilakukan pemupukan pada media Salmonella Singular Agar atau SSA, kemudian diinkubasikan kembali pada suhu 37 derajat Celcius selama 18-24 jam. Kemudian yang keempat, koloni terpisah yang tumbuh pada plat agar atau SSA dilakukan pewarnaan gram untuk menentukan morfologinya. Kemudian yang kelima, koloni yang menciri kemudian dilakukan perbanyakan kembali pada media nutrien agar miring dan diinkubasikan kembali pada suhu 37 derajat Celcius selama 18-24 jam. Kemudian yang terakhir, dilakukan uji biokimia pada media alkalis dan gula-gula. Kemudian diinkubasikan kembali pada suhu 37 derajat Celcius selama 18-20
Nah, hasil pemeriksaan sampel daging sapi terhadap kontaminasi bakteri Salmonella enteritidis di beberapa pasar tradisional kota Banda Aceh ternyata terdapat 3 sampel yang positif tercemar bakteri Salmonella enteritidis. Daging sapi yang dijual di beberapa pasar tradisional kota Banda Aceh yang terkontaminasi bakteri Salmonella enteritidis diduga karena tempat pemotongan hewan yang kurang bersih dan cara penanganan setelah pemotongan kurang tepat. Adanya kontaminasi bakteri Salmonella enteritidis pada daging sapi yang dijual di beberapa pasar tradisional kota Banda Aceh ini disebabkan tempat penjualan yang disediakan oleh penjual tidak tertutup dan daging yang dibiarkan begitu saja dapat meningkatkan pertumbuhan bakteri secara cepat. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai identifikasi bakteri pada bahan pangan nabati dan saya mengambil sampel susu kedelai. Di Indonesia, beberapa komoditi kacang-kacangan telah digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat susu yang dikenal sebagai susu nabati. Susu nabati yang umum ditemukan di pasaran adalah susu kedelai, baik dalam kemasan bermerek maupun yang tidak bermerek, di mana kemasan yang tidak bermerek tersebut tidak mencantumkan surat izin produksinya sehingga sebagian masyarakat masih meragukan keamanannya untuk dikonsumsi. Kontaminasi makanan atau minuman adalah terdapatnya bahan atau mikroorganisme dalam makanan atau minuman secara tidak sengaja. Ada beberapa alat dan bahan yang digunakan. Untuk alatnya ada autoklaf, botol pengencer, cawan Petri, gelas Erlenmeyer, gelas piala, inkubator, spiritus atau bunsen, laminar air flow, oven, ose bulat, sendok tanduk, tabung reaksi, tabung Durham, dan timbangan analitik. Kemudian untuk bahan-bahan yang digunakan ada sampel susu kedelai tanpa merek, Aquades, etanol 70%, medium Elysian methylene blue agar atau EMBA, medium lactose frut atau LB, medium mannitol egg yolk polyxylene agar atau MYPA, medium nutrien agar atau NA, medium potato dextrosa agar atau PDA, medium terpentine water atau PW, medium selenite cysteine broth atau SCB, medium Vogel-Johnson agar atau VGA, dan yang terakhir ada medium Salmonella Shigella agar atau SSA. Untuk prosedurnya, yang pertama ada sterilisasi alat. Alat-alat yang digunakan dicuci terlebih dahulu, kemudian dibilas dengan air suling. Kemudian disterilkan dengan menggunakan oven pada suhu 180 derajat Celcius selama 2 jam untuk alat gelas. Kemudian alat-alat logam disterilkan dengan cara dipijarkan dengan menggunakan spiritus selama 30 detik. Lalu untuk alat-alat yang terbuat dari karet atau plastik yang tidak tahan panas dengan suhu tinggi disterilkan dengan autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian yang kedua ada pengenceran sampel. Sampel susu kedelai tanpa merek dibuat pengenceran 10⁻0 sampai 10⁻4 atau sesuai derajat kombinasi bahan. Dengan cara aseptik, sampel susu kedelai tanpa merek diambil sebanyak 1 ml dan dimasukkan ke dalam botol pengencer steril. Kemudian ditambahkan 9 ml air suling steril dan dihomogenkan, maka diperoleh pengenceran 10⁻0. Untuk pengenceran selanjutnya, dipipet 1 ml dari 10⁻0, kemudian dimasukkan ke dalam botol pengencer yang berisi 9 ml air suling steril. Kemudian dihomogenkan dan diperoleh pengenceran 10⁻1. Demikian pula selanjutnya dilakukan cara yang sama untuk pengenceran 10⁻2, 10⁻3, dan 10⁻4. Kemudian ada pengujian mikrobiologis. Yang pertama ada penentuan angka lempeng total bakteri secara standar plate count atau SPC. Dari masing-masing pengenceran 10⁻2, 10⁻3, dan 10⁻4 dipipet 1 ml ke dalam cawan Petri dan ditambahkan medium natrium agar atau Na.
sebanyak 9 ml, kemudian dihomogenikan. Lalu diinkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian diamati dan dihitung jumlah koloni yang tumbuh. Kemudian ada penentuan angka lempeng total kapang secara standar flat count atau SPC. Dari masing-masing pengenceran 10 pangkat 0, 10 pangkat min 1, dan 10 pangkat min 2 dipipet 1 ml ke dalam cawan Petri dan ditambahkan medium potato dextrosa agar atau PDA sebanyak 9 ml. Kemudian dihomogenikan. Lalu diinkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama 3 kali 24 jam. Jumlah koloni yang tumbuh merupakan kapang untuk setiap 1 ml sampel. Selanjutnya, penentuan jumlah total bakteri coliform secara most probable number atau MPN. Yang pertama ada tes perkiraan, merupakan tes pendahuluan ada tidaknya bakteri golongan coliform. Reaksi positif ditandai dengan perubahan warna hijau menjadi kuning dan terbentuk gas dalam tabung Durham. Kemudian yang kedua ada tes penentuan. Dari tabung yang memberikan hasil positif, diambil 1 ose kemudian diinokulasi secara goresan pada medium eosin methylene blue agar atau EMBA. Selanjutnya diinkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Reaksi positif ditandai dengan terbentuknya koloni berwarna hijau metalik. Kemudian ada identifikasi bakteri Salmonella sp. Sampel dipipet secara aseptis sebanyak 1 ml pada pengenceran 10 pangkat min 1 diinokulasikan ke dalam medium Saline Cysteine broth atau SCB 9 ml. Kemudian diinkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Hasil yang diperoleh diinokulasikan dengan metode tuang pada medium Salmonella Shigella agar atau SSA. Selanjutnya diinkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian diamati koloni yang tumbuh dinyatakan positif apabila tumbuh koloni hitam dengan zona kuning. Kemudian ada identifikasi bakteri Staphylococcus aureus. Dengan langkah-langkahnya, sampel dipipet secara aseptis sebanyak 1 ml. Pada masing-masing pengenceran 10 pangkat 0, 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 2 untuk diinokulasikan ke dalam medium pepton water atau PW 9 ml. Kemudian diinkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Hasil positif terjadi kekeruhan disertai dengan terbentuknya endapan pada dasar tabung. Kemudian dilanjutkan pada medium selektif yaitu medium Vogel-Johnson agar atau FJA dan diinokulasikan dengan metode tuang. Diamati koloni yang tumbuh dinyatakan positif apabila tumbuh koloni hitam zona kuning. Kemudian ada identifikasi bakteri Bacillus cereus. Dengan langkah-langkah, sampel dipipet secara aseptis sebanyak 0,25 ml dari setiap pengenceran. Kemudian diinokulasikan di atas permukaan mannitol ecdopolymyxin agar atau MYPA. Setelah itu diinkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Diamati koloni yang tumbuh dinyatakan positif apabila tumbuh koloni berwarna merah muda pada medium MYPA. Beberapa langkah-langkah atau prosedur mengenai identifikasi bahan pangan nabati. Dari hasil analisis kuantitatif yang meliputi standar flat count SPC, ada ALT bakteri dan angka kapang, MPN coliform, identifikasi bakteri patogen Staphylococcus aureus dan Bacillus cereus, serta analisis kuantitatif yaitu identifikasi mikroba patogen Salmonella sp, menunjukkan bahwa semua sampel memenuhi persyaratan. Namun ada 2 sampel pada pengujian angka lempeng total atau ALT melebihi ketetapan standar nasional Indonesia atau SNI, yaitu 5 kali 10 pangkat 1 koloni per mililiter. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah proses pembuatan yang kurang aseptis, kemasan dan penyimpanan sampel yang kurang baik. Dia sedikit penjelasan mengenai identifikasi bakteri patogen pada bahan pangan hewani dan nabati yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.